Bapak iki lho, Cing. Pak. Nggih. Ya iki sing tak omongno mau nang isor. Aku tak ngomong Sik tak lah, kon sing sopan dhisik ngedepi wong dewan iku ya sing sopan sih. wis gak anu tak. Lho sik ta. Kon kate ngomong apa? Aku tak takon kok. Ya wis takok. Monggo, takok. Isi, Pak. Nggih. Kon sik tak aku sik. Ya sawamu sik lah. Temen ta? Temen wis. Kon ojo ngriwuki aku lek aku takon lho iki. Enggak. Soale sing tak takokno iki sangat prinsip sekali. Iya. Penting Penting. berbicara tentang persoalan budaya iki. Ya. Ya. Aku Aja tak lali soal oase iku mau. Sik eru enggak kon oase? ojo dibanter-banterno aku dhewe ya gak ngerti kok. Iya. Ya engko takokno lah. Nyun sewu, Pak. Nggih. Berbicara tentang budaya niki, Pak. Ojo terusui lho ya. Sing enak. Iki ta sing jenenge dewan-dewan iki. Iya, sing sopan. Nyun sewu, Pak. Nggih. Mau sekelumit pertanyaan yang selama ini di hati saya itu loh, Pak. Kok ya apa gitu loh. Mau tanya dengan Bapak cuman saya nggak tahu alamatnya gitu loh. Lah ini jalure. apa? Gak ro jalure. Kayak listrik kae ngono. Jarene jalur. Maksudnya iku wong iku ngono, jalure. iki aku tak takon kon. Jadi gini Pak Tony, Iya. seberapa penting sih bahwa sebuah kota itu memiliki pusat kebudayaan, di mana kota-kota lain itu kan punya kantong-kantong kesenian, ada galeri-galeri, ada museum-museum, ada tempat konser-konser. Iya. Lah kita ini hanya satu-satunya punya yang mestinya harus kita uri-uri itu THR. Anggap saja THR itu di tempat-tempat lain ada Sriwedari, ada apa kalau di Jogja itu di Senisono gitu ya. Jadi kita ini punya THR yang sudah sedemikian bagus, sudah mulai hidup, dibongkar menjadi mangkrak yang tidak ada istilahnya ya sebagai tempat penggantinya agar mereka tetap produktif berpikir tentang kesenian. Nah itu gimana menurut Pak Tony selaku yang mewakili suara hati rakyat atau yang ada duduk di legislatif memandang permasalahan kota ini? Ya, kalau saya memposisikan sebagai legislasi, fungsi anggota dewan itu kan 3 hal. Yang pertama fungsi kontrol, fungsi anggaran, kemudian lagi fungsi legislasi. Nah, terkait dengan kontrol dan anggaran itu kan terhadap eksekutif yang melaksanakan program. Tetapi yang terakhir tadi fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini jadi penting bagi kami sehingga dari legislasi inilah muncul aturan, dari legislasi ini muncul perda yang harus diikuti oleh pemerintah, dilaksanakan oleh pemerintah, diikuti oleh masyarakat. Nah, terhadap hal itu sejak awal sekian tahun yang lalu kita sudah punya kesepakatan bahwa pembangunan Surabaya penting untuk digunakan paradigma, bukan paradigma sekedar yang dilakukan oleh yang seperti sekarang, tapi adalah paradigma pembangunan berbasis pada kebudayaan. Terhadap pembangunan berbasis pada kebudayaan itu akan memberikan sebuah keuntungan besar. Yang pertama, masyarakat akan hidup dengan apa adanya tanpa meninggalkan tradisi budaya lokalnya. Kemudian yang kedua, masyarakat akan konsisten dengan tradisi budaya lokalnya. Dan kemudian yang ketiga, masyarakat akan menerima proses akulturasi budaya dan teknologi yang dari luar yang masuk ke dalamnya. Dan kemudian masyarakat akan memiliki ciri yang kemudian tidak bisa hilang, dan itu menjadi sebuah watak karakter yang bisa dibaca oleh orang dari luar, yang kemudian semuanya itu merepresentasikan terhadap nilai yang ada di dalam satu masyarakat kota di Surabaya. Nah, untuk Surabaya ini
kota yang cukup bagus, kota yang sudah memiliki branding Surabaya Kota Pahlawan. Tetapi kan kalau memang kita melihat dari sisi visi misi pemerintah yang sekarang kan lebih diarahkan kepada kota dagang. Memang tidak kita pungkiri bahwa Surabaya kota dagang sejak dulu, bahkan dibanding dengan Hero City, sebutan yang muncul setelah 45. Tetapi sebutan Hero City itu lebih mencerminkan karakter Surabaya, mencerminkan kepribadian kota, kemudian mencerminkan sebuah entitas kota yang kemudian itu menjadi sebuah ikon yang kuat yang sudah dikenal dunia. Kalau kota dagang, Singapura dagang, kemudian tempat-tempat lain dagang, Cina dagang, Hong Kong, kemudian lagi Korea, Thailand pertanian. Tetapi kalau untuk Hero City itu hampir tidak ada di dunia ini yang punya sebutan Hero City. Nah, Surabaya beruntung itu. Nah, itu yang mesti harus dikuatkan, karena kalau itu yang tidak dikuatkan, kita rugi. Sudah punya nama besar tidak dipelihara, justru kita adalah memupuk hal kecil yang kemudian masih harus memerlukan perjuangan panjang. Artinya ada sesuatu yang besar kita tinggalkan, yang kecil kita rawat gitu kan. Itu rugi. Betul kalau memang dari kota Surabaya kan nguber buru uceng kelangan gelap. Nah, itu. Nah, kalau itu adalah bisa dilakukan, untung Surabaya. Contoh Bali. Bali itu salah satu daerah yang menurut saya adalah mengembangkan kotanya dengan berbasis budaya. Mereka melahir dengan tata budaya, tradisi yang mereka pegang teguh mulai dulu sampai sekarang. Kemudian menjadi remaja, ada tradisi remaja yang dipegang dari dulu sampai sekarang. Kemudian sampai pada pernikahannya pun begitu, sampai kematiannya pun juga begitu. Nah, kemudian karena keunikannya, kemudian karena konsistensinya, kemudian itu dipandang oleh pihak lain untuk menjadi sebuah perhatian. Kadang ada juga menganggap bahwa tradisi itu salah oleh orang lain yang datang. Tradisi tinggalan. Iya, itu dianggap itu. Nah, kemudian dari pihak luar ingin masuk, di sana kan ada Hindu, lalu ada Islam, lalu kemudian mereka akan masuk. Kemudian adalah karena kuatnya mereka, maka mereka memproteksi diri dengan cara tidak memusuhi tetapi konsisten. Silakan Anda membawa agama Anda, tetapi juga mereka tetap melaksanakan budaya dan tradisinya sendiri. Nah, dari situ itu teruji akhirnya adalah karena mereka itu melaksanakan tradisi budaya itu dengan fokus dan kemudian dengan konsisten. Akhirnya apa yang dilakukan dengan tradisi budaya tadi menghasilkan pendapatan. Itu dilihat satu hal yang unik. Ada orang melahirkan, ada upacaranya, orang melihat itu adalah sebuah tontonan. Padahal mereka melaksanakan ritual kelahiran. Kemudian adalah orang lain rela untuk mengeluarkan kocek, mengeluarkan uang untuk membayar. Melihat tradisi orang Bali, proses kelahiran dalam rangka untuk melepaskan anaknya turun tanah dan sebagainya. Mereka mengemas dengan cara bagus. Ya. Nah, kayak begitu. Jelas kok. Jelas. Diomongno. Iya. Ya toh? Di situ filosofinya ojo mburu uceng kelangan delep. Sing dikei contoh iku mau. Bukan mengejar artifisialnya, ekonominya, nilai ekonomisnya. Ojo sampai awake dhewe diuber-uber masalah metropolitan. Cuma gincune tok sing diuber, bengese tok. Nah, iki sing diarani lift service. Ya apa? Sing penting arek Surabaya ojo sampai ambiar mikir.